Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrilia Fitriani, guru kelas 5 SDN 1 Bangoan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di LPTK Universitas Mataram tahun 2022 dengan NIM PPG E1E3220011. Hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di kelas 5 semester 1, tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran yang kedua di SDN 1 Bangoan. Nah, berikut rangkaian pembelajaran yang saya lakukan bersama peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru mau mengabsen dulu ya kedatangan anak-anak. Kira-kira dengan tidak masuk ya sini anak-anak? Bu Guru absen dulu ya. Arya, hadir. Galang, hadir Bu. Tirta, hadir Bu. Tian, hadir Bu. Bobo, hadir Bu. Wahyu, hadir Bu. Putri, hadir Bu. Kafik, hadir Bu. Via, hadir Bu. Zahra, hadir Bu. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak, marilah kita semua berdoa. Ibu Guru mau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional.
pantun. Kemudian dengan diskusi kelompok, siswa dapat menyajikan pantun tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah. Yang ketiga, melalui pengamatan video nanti anak-anak dapat menganalisis penyebab dan jenis gangguan organ peredaran darah manusia. Yang keempat, melalui diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menyajikan penyebab dan gejala terhadap gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan membaca pantun anak-anak, menyajikan pantun bersama teman-teman, kemudian mengamati video. Nah, mengamati video nanti ditayangkan di PowerPoint Bu April, kemudian kalian nanti memperhatikannya. Nah, ini ada ciri-ciri pantun. Kita baca dulu pantunnya ya. Silahkan coba Zara dibaca dulu yuk, yang atas. Pergi ke toko membeli kitab, kitab dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar masuk kelas tanpa terlambat. Nah, pintar sekali ya. Kira-kira isinya apa itu Zara? Murid-murid yang pintar masuk kelas tanpa terlambat. Ya, isinya di baris ke berapa itu? 3 dan ke 4. Ya, pintar yuk. Untuk yang berikutnya silahkan dibaca. Arya, silahkan. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Ya, itu juga pantun. Isinya tentang apa anak-anak? Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, jadi contoh pantun, 2 contoh pantun itu tadi berisi 2 yang berbeda. Yang pertama tentang anak yang pintar karena dia tidak pernah terlambat. Yang kedua apa? Belajar itu perlu berdoa. Ya. Untuk selanjutnya, nah, anak-anak bersama kelompokku dapat mengerjakan LKPD 1 ya. Sebelum mengerjakan LKPD 1, kira-kira anak-anak ada yang perlu ditanyakan tidak tentang ciri-ciri pantun? Ya, apa ciri-ciri pantun tadi? Pertama apa? Bersaja. Ya, terus apa lagi? Iya, pintar, terdiri dari 4 baris. Terus apa lagi? Setiap bait terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Oke, pintar sekali. Terus satu lagi apa kira-kira? Berapa barisnya tadi itu berapa? 4 barisnya ya. Yang baris pertama dan kedua apa? Sampingan. Yang ketiga dan keempat apa? Isian. Oke, berarti Bu April yakin kalian sudah bisa mengerjakan LKPD secara berkelompok ya. Nanti kalian bisa menyajikannya bersama teman-teman kelompoknya ya. Nah, gitu. Ini nanti anak-anak akan mendapatkan LKPD di sini. Dibaca dulu untuk apa? Caranya, ya instruksinya bagaimana di sini ada. Nanti sebelum dikerjakan anak-anak membaca dulu dengan baik-baik. Kemudian jangan lupa apa anak-anak ditulis nama kelompok kalian masing-masing ya. Silahkan dikerjakan dulu.
garis. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Coba kelompoknya Bobo menanggapi, sudah sesuai atau ada tambahan? Sudah sesuai. Sudah sesuai ya. Silakan kelompok religius boleh menyampaikan hasil diskusinya. Roda becak ada 3. Seiring waktu berputar-putar melulu. Setiap hari aku olahraga agar jantungku sehat selalu. Iya, tepuk tangan dulu. Tadi isinya berolahraga untuk menjaga organ apa anak-anak? Jantung. Boleh duduk dulu. Nah, tadi anak-anak sudah pintar sekali, semuanya sudah bisa ya menganalisis ciri-ciri dari pantun ya. Ini Bu Abla ada satu lagi pantun, silakan dianalisis dulu. Bisa dibaca, Bobo. Akhir pekan pergi ke pasar, hansip lewat bawa penjahat. Jika ingin darah lancar, wajib makan makanan sehat. Nah, jadi itu adalah pantun menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, di sini ada berapa baris anak-anak? 4. Isinya berada di mana coba? Di baris berapa? Baris 3. Sekarang kita ice breaking dulu ya anak-anak ya. Tadi kalian sudah tepuk-tepuk ya, sudah sambil bernyanyi. Sudah makin semangat sekarang? Sudah. Tadi lagunya berisi tentang apa anak-anak? Ya, penyakit yang ada dalam apa? Tadi ada penyakit apa saja? Ayo. Jantung koroner, Jantung koroner. Terus apa lagi tadi? Ya, terus apa lagi? Yang darah tinggi apa namanya? Hipertensi. Kita akan membahasnya satu persatu ya anak ya. Nah, ini. Ayo coba kita cari tahu Lina sakit apa ya. Nah, yang pertama, ini Lina ini naik sepeda ya. Besok saja badanku sedang lelah, lemas, pusing sekali. Lagi lelah, lemah, pusing sekali ya. Terus kemudian ayahnya memberikan pantun biar semangat lagi. Ya, pantunnya apa coba bisa dibaca Kavin? Pantunnya yang dikasih buat ayahnya tuh bentuknya apa? pergi keluar membeli lada, sekalian membeli benang. Ayo kita bersepeda, badan sehat, hati senang. Iya, jadi ayahnya Lina ini berusaha menghibur dengan pantun ya. Terima kasih kamu sudah membacakan pantunnya dengan baik. Tapi Lina tetap terlihat lemah, lelah badannya tidak mau bersepeda. Kira-kira Lina ini sakit apa? Nanti kita analisis bersama ya. Nah, nih silahkan kalian baca untuk mengetahui penyakit Lina. Mari kita baca bacaan di bawah ini ya. Via silahkan dibaca. Gangguan pada urusan peredaran darah manusia dapat terjadi karena keturunan dan Ya, ya. Terima kasih untuk kelompok religius sudah mau membacakan ya. Bu April review sebentar. Jadi untuk gangguan darah manusia itu dibagi menjadi 2. Non keturunan dan keturunan. Nah, kita bahas satu dulu ya. Keturunan dulu. Ada penyakit apa saja ini? Yang pertama ada penyakit apa? Ya, terus ada hipertensi. Ini disebabkan oleh non keturunan. Kalau non keturunan berarti diakibatkan oleh apa anak-anak? Yang pertama itu apa? Non keturunan disebabkan oleh apa? Pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Berikut ini Berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah
karena faktor keturunan diantara sebagai berikut. 1. Hemofilia. Gangguan ini disebabkan adalah kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Nah, tadi kita sudah membahas yang pertama gangguan peredaran darah yang non keturunan. Kemudian ini ada gangguan peredaran darah yang keturunan, yaitu ada dua, hemofilia dan thalassemia. Ini keturunan, jadi tidak dipengaruhi oleh apa? Pola hidup yang tidak sehat tadi. Nah, Bu April punya video, kalian coba diperhatikan ya. Hipotensi, dan anemia. Ciri-ciri penderita anemia antara lain mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan sel darah normal dengan sel darah yang terkena leukemia. Nah, tadi sudah dijelaskan ya masing-masing gangguan peredaran darah yang terjadi di tubuh manusia ya. Nah, tadi kira-kira Rina sakit apa anak-anak? Anemia. Anemia ya, karena benar sekali karena Rina mudah lelah dan pusing. Nah, tadi kan anak-anak sudah dapat menganalisis penyakit yang dialami Lani. Nah, kita nanti sekarang akan belajar menggunakan barcode. Sebelumnya sudah pernah ya anak-anak ya? Nah, di dalam barcode ini isinya adalah gangguan peredaran darah. Nanti kita bisa scan bersama-sama seperti biasanya ya. Iskemik atau bencana pembuluh darah atau stroke hemoragik tanpa darah. Gangguan kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah. Ini jantung koroner. Jadi diperhatikan ya, jantung koroner itu bentukannya seperti ini. Nah, tadi kalian sudah melihat ya beberapa penyakit atau gangguan dari peredaran darah melalui apa tadi? Scan barcode ini tadi. Jadi bentuknya jantung itu seperti itu, varises seperti itu, stroke, orang stroke itu seperti itu ya. Nah, setelah itu anak-anak nanti akan mengerjakan LKPD 2 ya. Kira-kira sebelum mengerjakan anak-anak ada yang perlu ditanyakan tidak? Sudah jelas? Sudah. Di tentang apa? Gangguan peredaran darah yang dialami oleh organ manusia ya. Penyakitnya tadi ada dua, apa saja tadi? Penyakit yang non keturunan dan keturunan. Semoga kalian tadi masih mengingatnya biar bisa mengerjakan LKPD 2 ya. LKPD 2 ini nanti anak-anak akan mengisi. Nah, mengisi ini ya. Akan mengisi ini seperti ini. Nah, memahami berbagai gangguan kesehatan organ peredaran darah, tugasnya mengisi kolom tersebut ya. Ini Bu April bagikan, silahkan diisi kolomnya sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan. Oke. Silahkan dibaca petunjuknya dulu, kemudian diisi nama identitasnya masing-masing kelompok ya.
Sudah selesai anak? Sudah. Kelompok nasionalnya sudah selesai belum? Sudah. Ya, udah semua ya. Ya, siap presentasi? Ya. Oke, kita presentasi nanti yang lain menanggapi, jangan rame sendiri ya. Oke, dimulai dari kelompok religius, silakan ke depan menyampaikan LKPD-nya. Ya. Jenis gangguan anemia penyebab rendahnya kadar hemoglobin. Makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat bergizi. Cara pencegahan makan yang dikonsumsi mengandung zat besi. Oke ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok religius. Nah, sekarang tugasnya kelompok lain memberikan pertanyaan atau tanggapan ya. Ada dari kelompok mandiri, silakan. Makanan apa yang harus dihindari? Pada penyakit yang mana? Satu koroner. Makanan yang berlemak tinggi. Makanan yang berlemak tinggi. Ya benar. Yuk tepuk tangan dulu. Silakan kelompok nasionalis sekarang menyampaikan. Silakan. Yang kedua aja. Coba yang kedua. Yang kedua. Kan ada kesimpulannya ini kan. Nah ini yang kesimpulan silakan dibaca, yang itu tadi sudah. Yang kedua ya, langsung yang ke kesimpulannya. Gangguan pada organ peredaran darah maupun turunan yaitu Ya. hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku. Jika terjadi luka, anemia, tekanan darah rendah, jantung koroner, thalassemia. Ya, oke. Sekarang jangan duduk dulu biar temannya menanggapi. Tadi ada dua penyakit yang non keturunan. Sudah sesuai apa belum, Zahra? Menurut kelompok Zahra? Sudah, Bu. Sudah sesuai ya. Tadi ada apa saja? Tiang ada dua. Hemofilia dan thalassemia. Thalassemia dan hemofilia. Ya, boleh tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Nah, kalian sudah berani mempresentasikan ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini apa saja yang telah kalian pahami bisa disampaikan, Bobo? Gangguan peredaran darah. Ya, gangguan peredaran darah. Kemudian sebelumnya gangguan peredaran darah, kamu belajar apa tadi? Ciri-ciri patun. Ciri-ciri patun, pinter. Nah, terus yang belum kalian pahami yang mana kira-kira anak-anak? Sudah paham semua apa ada yang belum dipahami? Sudah. Sudah semua ya. Bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Senang atau tidak anak-anak? Senang. Oke, coba dari kelompok religius yang paling senang pembelajarannya yang mana? Pembuatan pantun. Pembuatan patun, pintar. Kalau dari kelompok mandiri apa? Yang paling senang? Organ peredaran darah. Oh, belajar tentang organ peredaran darah. Kelompok nasionalis, kegiatan pembelajarannya yang mana? Oke, yang scan barcode itu tadi ya. Jadi anak-anak tadi juga sudah melihat gambar 3 dimensi. Jantung itu seperti apa, otak itu seperti apa ketika terjadi gangguan pada organ tersebut ya. Terima kasih anak-anak sudah mau menjelaskan ya tadi ya. Nah, tadi kita sudah belajar yang pertama tentang apa tadi? Pantun. Ciri-ciri pantun. Ya, satu bait terdiri dari berapa baris? 4. Baris 1 dan 2 disebut apa, Nana? Salinan. Baris 3 dan 4? Isi. Ya,
dengan pembelajaran Bu April hari ini sudah dapat mengikutinya dengan baik ya. Berikutnya, nah anak-anak kita akan mengerjakan soal evaluasi ya. Bu April yakin anak-anak dapat mengerjakannya dengan benar semua karena tadi sudah mengikuti pembelajarannya dengan sangat baik ya anak-anak. Nah, lembar evaluasi ini nanti kalian isi dan di paling atas ini di pojok atas ada identitas. Jangan lupa diisi dulu ya. Ya, silahkan dibersihkan dulu. Ini. Nah. Ada kesulitan? Bisa mengerjakan semua? Ya, kalau sudah selesai silakan ketua kelas untuk mengumpulkan soal evaluasinya. Silakan Bu, diambil dulu lembar evaluasinya. Jadi kalian semua sudah mengisi ini ya, semoga jawabannya semuanya benar ya. Bu April harapannya nilainya semua bagus ya hari ini ya. Nah berikutnya anak-anak, Bu April minta kalian mempersiapkan materi pembelajaran untuk besok anak-anak ya. Nah materi pembelajaran untuk besok pagi, anak-anak bisa membaca materinya di rumah ya. Zahra bisa mendengarkan guru ya. Jadi besok kalian mempersiapkan materi berikutnya yaitu tema 4 sehat itu penting masih sama, subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran yang ketiga dipersiapkan ya. Selanjutnya anak-anak nanti soal remedial dan pengayaannya akan Bu Guru sampaikan melalui Google Form ya. Jadi nanti anak-anak mengisi soal-soal yang telah Bu Guru siapkan di Google Form seperti biasanya. Nanti linknya Bu Guru akan bagikan di grup WA kelas. Jadi nanti anak-anak jangan lupa setelah pulang sekolah kalian mengecek ya, terus mengerjakan. Nanti di situ akan ada nama-nama siswa yang harus mengerjakan soal pengayaan siapa, yang remedial siapa akan jelas di grup itu tadi ya. Sudah paham anak-anak? Sudah. Ya.